Kita tentu pernah mendengar kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar melihat wahyu Tuhan tentang dirinya? Ketika Tuhan berada di bumi, Dia mengenakan tubuh daging. Di dalam pribadinya Dia adalah anak Allah, dan di dalam pekerjaannya Dia adalah Kristus yang dari Allah. Injil Matius 16 ayat 16 memberitahu kita bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias adalah kata dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Keduanya memiliki arti yang sama. Hanya anak Allah yang memenuhi syarat untuk menjadi Kristus. Manusia hanya melihat bahwa Tuhan mengenakan daging dalam inkarnasinya. Mereka tidak melihat bahwa Dia adalah anak Allah. Dalam Matius 16 ayat 13, Tuhan bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Mereka menjawab bahwa beberapa orang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Tidak ada nabi yang sekuat Elia. Elia mengutuk segala sesuatu yang melawan Allah. Dia berperang melawan para nabi Baal dan menang. Sedangkan Yeremia adalah orang yang sangat lembut. Karena lembutnya, dia disebut nabi yang menangis. Ketika berada di dalam suatu situasi dan tidak dapat berbuat apapun, Yeremia hanya dapat menangis. Dia tidak sekuat Elia. Orang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Elia karena Dia membenci dan mengutuk dosa. Mereka menyebutnya Yeremia karena dia menangisi orang-orang berdosa, orang miskin, dan Yerusalem. Orang-orang ini hanya sedikit mengenal Dia, sehingga mereka hanya dapat mengatakan bahwa Dia adalah Elia atau Yeremia. Mereka tidak mengenal diri Tuhan. Suatu hari Tuhan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung. Dan Dia berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Arti penting dari wahyu di gunung adalah Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Alkitab memberitahu kita bahwa gereja dibangun di atas batu karang. Apakah batu karang itu? Saat manusia mengenal Tuhan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dan saat pribadi serta pekerjaan Kristus dinyatakan, kita memiliki batu karang. Batu karang itu adalah Kristus yang diwahyukan. Pengenalan tentang Tuhan sebagai Mesias dan sebagai anak Allah yang hidup adalah sesuatu yang tidak dinyatakan oleh manusia, tetapi oleh Bapa di surga. Seseorang yang nampak wahyu ini adalah orang-orang yang diajar oleh Allah. Semua orang yang hanya mendengar dan mengenal Tuhan melalui orang lain bukanlah orang Kristen yang sejati. Apapun yang tidak dibangun di atas batu karang bukanlah gereja. Hari ini semua orang dapat menerima wahyu. Kita perlu mengenal Dia secara batin dan berhubungan langsung dengannya. Bila tidak, kita hanyalah orang Kristen menurut tradisi dan penampilan luaran. Seseorang yang sama sekali tidak mengenal Kristus di dalam batin. Inilah yang membedakan seorang Kristen dari orang-orang lain di dunia. Misalkan ada seorang Kristen yang dengan pengaruhnya sebagai orang tua membawa anaknya menganut iman Kristen. Sebagai orang tua, dia dapat membawa anaknya untuk mengikuti tradisi Kristen dan menjadi orang Kristen secara luaran. Tetapi suatu hari terang Roh Kudus menyoroti anak itu. Anak itu menyentuh Kristus dan berhubungan langsung dengan Tuhan. Dia mengenal Kristus dengan cara yang tulus. Inilah perbedaan antara pengenalan Kristus yang luaran dengan yang batinia. Begitu seseorang menerima wahyu, dia akan sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kita harus memiliki Kristus yang kita kenal melalui wahyu.
dan kita harus percaya dan menerima Dia dengan iman yang hidup. Ketika hal ini terjadi, kerajaan Allah akan datang atas kita. Seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah, dan mereka yang belum menerima wahyu ini artinya belum dilahirkan kembali. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat 17 menuliskan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Segalanya ada di dalam Roh. Bila seseorang belum menerima wahyu dari Roh untuk mengenal Kristus, dia tidak akan mengerti apapun tentang perkara rohani. Sekalipun kita berusaha menjelaskan perkara rohani kepadanya, dia tidak akan mengerti apapun. Sekalipun dia mengira bahwa dirinya tahu banyak, tetapi yang diketahuinya hanyalah perkara lahiriah. Baginya Tuhan hanyalah Kristus yang abstrak. Seseorang tidak mengenal Kristus melalui pendeta atau guru. Dia harus menerima terang dan wahyu dari Tuhan secara langsung. Inilah poin pertama dalam kekristenan. Ketika kita naik ke atas gunung, ke tempat yang lebih tinggi, kita akan melihat Kristus. Di sini kita mendapat wahyu dari Allah. Di atas gunung, para murid melihat diri Tuhan yang sebenarnya. Mereka juga melihat Tuhan berbicara dengan Musa dan Elia. Petrus bertanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dalam pikiran Petrus, Tuhan Yesus adalah yang terbesar. Tetapi selain diri Tuhan, masih ada orang nomor 2 dan nomor 3 yang juga berhak mendapatkan tenda. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Dalam pengetahuan Petrus, Kristus adalah pusatnya. Tetapi masih ada tempat juga bagi hukum Taurat dan para nabi. Allah tidak mentolerir pemikiran semacam itu, sehingga Allah segera menyatakan kehendaknya dari surga. Allah menaungi mereka dengan awan lalu mengambil Musa dan Elia. Saat para murid mengangkat kepala, mereka hanya melihat Yesus. Sebelumnya mereka mendengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah memberitahu mereka bahwa ini bukan waktu untuk mereka berbicara. Mereka harus diam dan hanya mendengarkan Putra terkasih. Menjadi orang Kristen berkaitan dengan mengenal Kristus secara batiniah. Hal itu tidak ada hubungannya dengan hukum lahiriah dan para nabi. Hukum adalah tata cara lahiriah yang tertulis di loh-loh batu. Hukum memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum memberikan standar benar salah yang lahiriah. Banyak orang tidak mengetahui tuntunan roh di dalam, dan mereka tidak pernah belajar untuk mengikuti tuntunan roh. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Ketika Alkitab mengatakan bahwa hal ini benar dan hal itu benar, mereka akan mengulanginya. Tetapi mereka tidak memiliki wahyu yang batiniah, dan mereka tidak pernah belajar mematuhi pimpinan roh. Suatu hari seorang saudara bertanya, "Saya ingin melakukan sesuatu. Apa ajaran Alkitab tentang hal itu?" Bila kita tidak memiliki ajaran Alkitab, apakah berarti kita tidak tahu kehendak Tuhan sama sekali? Di zaman Perjanjian Lama, manusia diberi hukum. Di zaman Perjanjian Lama hanya ada tata cara, tidak ada pimpinan Roh Kudus. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, Roh Kudus hidup di dalam manusia. Roh Kudus menuntun manusia untuk taat kehendak Allah. Roh itu hidup, sedangkan hukum mati. Sangat berbahaya bagi seseorang bila hanya mengetahui tentang tata cara, tanpa mengetahui pimpinan roh. Di zaman Perjanjian Baru, Roh Kudus ada di dalam manusia.
Selain Alkitab, kita memiliki Roh Kudus yang memberitahu kita apa yang benar dan apa yang salah. Seseorang yang hanya memperhatikan ajaran Alkitab tanpa memperhatikan Roh Kudus, dia hidup di zaman Perjanjian Lama. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa terbebas dari 10 perintah Allah berarti terbebas dari hukum. Sedikit mereka yang sadar bahwa hukum adalah prinsip. Saat mereka berada di bawah hukum, mereka tidak dapat dengan yakin melakukan apapun yang tidak dituliskan di dalam hukum. Alkitab adalah buku yang luar biasa, tetapi Alkitab tidak dapat menggantikan pimpinan Roh Kudus. Hal itu tidak dapat menjadi standar langkah kita atau tolak ukur benar salah kita. Alkitab memang penting, tetapi selain kebenaran Alkitab, kita harus memiliki pimpinan Roh Kudus. Kita harus menaati kebenaran Alkitabiah melalui Roh Kudus. Kita harus memiliki Alkitab ditambah Roh Kudus. Memiliki Alkitab tanpa Roh, sama halnya dengan berada di bawah hukum Taurat. Hari ini kita memerlukan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita harus mengikuti pimpinannya. Alkitab bukanlah hukum, tetapi banyak orang telah menjadikan Alkitab sebagai hukum. Beberapa orang menganggap Alkitab hanyalah sebagai hukum lahiriah, semacam standar tentang benar dan salah. Tetapi beberapa yang lainnya membaca Alkitab dan menerima wahyu serta pimpinan Roh Kudus. Mereka memiliki hayat. Ini adalah perkara hidup dan mati, perbedaan antara Yudaisme dan kekristenan. Kita harus jelas bahwa bila seseorang memperhatikan tata cara dan ajaran lahiriah, dia menganggap Alkitab yang rohani sebagai kitab hukum yang mati. Pada hari itu Allah menyuruh Petrus untuk mendengarkan anaknya yang terkasih dan melupakan hukum Taurat serta para nabi. Perkataan Allah untuk Petrus saat itu adalah untuk seluruh gereja. Puji Tuhan, Kristus tidak hanya hidup di surga, tetapi juga di dalam kita. Kita seharusnya tidak mendengarkan hukum, tetapi mendengarkan tuntunan Kristus yang hidup di dalam kita. Hukum adalah peraturan yang mati, sedangkan para nabi adalah orang yang hidup. Haruskah kita makan nasi atau makan bubur malam ini? Atau bagaimana seharusnya ibadah gereja diadakan? Jawaban atas pertanyaan semacam itu tidak dapat ditemukan di dalam hukum. Tatanan hukum tidaklah lengkap. Semua hukum itu baik, tetapi tidak mencakup segalanya. Inilah sebabnya di dalam Perjanjian Lama bukan hanya ada hukum yang mati, tetapi juga ada nabi-nabi yang hidup. Apa yang tidak ditemukan di dalam hukum Taurat akan ditanyakan kepada Allah melalui para nabi. Hanya terbebas dari 10 hukum Allah saja bukanlah kebebasan dari hukum. Hukum juga mencakup semua tata cara lahiriah lainnya. Taat pada para nabi berarti berjalan menurut apa yang dikatakan orang lain. Seseorang yang tidak dapat memahami kehendak Tuhan dan mencari nasihat dari orang lain adalah orang yang berjalan menurut prinsip para nabi. Puji Tuhan, bukan hanya hukum yang harus pergi, tetapi para nabi pun harus pergi. Musa harus pergi, Elia pun harus pergi. Baik hukum maupun para nabi sudah berakhir. Kita tidak dapat lagi bergantung pada siapapun untuk bertanya kepada Allah tentang diri kita. Apakah perjanjian baru itu? Itu adalah ketika seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita dapat datang pada Tuhan dan bertanya langsung kepadanya. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan sendiri dan tidak perlu mencari orang lain untuk mengenal Tuhan. Bila kita bertanya atau meminta orang lain untuk menanyakan kehendak Tuhan, kita berada di prinsip Perjanjian Lama. Hal ini adalah prinsip para nabi. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu mendengarkan saudara-saudara yang lain. Di zaman Perjanjian Lama, seorang laki-laki hanya mendengarkan saudara laki-laki mereka. Di zaman Perjanjian Baru, orang Kristen harus mendengarkan saudara-saudara mereka.
tetapi mereka juga harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita tidak boleh mengabaikan Alkitab dan saudara-saudara yang lain, tetapi kita harus memiliki pimpinan Roh Kudus di samping hal-hal ini. Roh Kudus akan memberitahu kita tentang apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Kita tidak dapat memiliki hukum Taurat dan para nabi selain diri Tuhan sendiri. Tuhan ada di dalam kita. Dia memberitahu kita apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan. Setiap orang yang diselamatkan harus memahami kehendak Tuhan sendiri. Ada kalanya perasaan kita yang bingung atau pikiran kita yang rumit menutupi suara Tuhan atau pimpinan Roh. Tetapi bila hati kita bersih, kita akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apapun kondisinya, kita harus selalu ingat bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang mendengarkan Kristus. Kita hanya dapat menerima wahyu langsung dari Tuhan. Kita tidak dapat memiliki hukum atau para nabi selain wahyu ini. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk belajar dalam perkara ini. Kita harus mengenal wahyu dari Roh Kudus untuk memahami kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan memiliki perjanjian yang hidup dan bukan perjanjian yang mati. Tuhan memberkati.